Efek domino warnai hasil bimbingan teknik BIMTEK Besutan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor, Senin tanggal 5 November tahun 2024. Hal ini dikatakan para peserta BIMTEK yang mengikuti kegiatan tersebut. Suryadi salah satunya, peserta perwakilan dari perangkat Desa Kalisuren pada awak media Kotidi News di sela-sela coffee break. Tanggapan saya sih dengan adanya BIMTEK ini, ya besar sekali manfaatnya terkait masalah sengketa lingkungan. Itu kan banyak kan terutama tuh di desa yang buang sampah sembarangan, buang limbah gitu kan, ada juga kan itu ada pabrik-pabrik. Dengan adanya BIMTEK ini kita juga bisa mengetahui gitu jalur-jalurnya kemana solusinya seperti apa gitu kan. Jadi kita tahu ya, kita alhamdulillah dengan adanya BIMTEK ini ya kita sebagai perangkat desa ya sangat membantu untuk pengetahuan kita dalam menyelesaikan masalah terutama sengketa di lingkungan hidup di lingkungan kita masing-masing. Seperti itu sih Pak. Harapannya Pak? Ya harapannya untuk BIMTEK seperti ini ya bisa berlanjut, mungkin nanti di sesi yang lain-lainnya mungkin untuk sengketa dan yang lainnya ya bisa dilanjutkan lah seperti itu sih. Karena dengan adanya BIMTEK ini ya bermanfaat banget untuk kita perangkat desa sebagai pelayan masyarakat itu aja sih. Bertemakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi, giat di hari kedua yang digelar di Ballroom Hotel M1 Sentul Sukaraja ini tampak dihadiri pemateri dari Puraka Pusat Hukum dan Resolusi Konflik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kepala DLH Kabupaten Bogor, Kabid PHPLB 3, 80 peserta perwakilan dari 40 kecamatan dari berbagai unsur mulai se-Kabupaten Bogor. Prinsip dasarnya tujuan dari BIMTEK ini supaya peserta itu mengetahui peraturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kedua, paling tidak peserta itu punya keterampilan gimana memfasilitasi, mediasi dan negosiasi, karena kan di lapangan banyak permasalahan. Supaya punya skill itulah, harapannya masalah-masalah itu disaring dari bawah, diselesaikan di bawah, kalau tidak tuntas baru berjenjang ke atas. Terang Ketua Panitia Riri Agustina Lubis SC, MC. Jadi prinsipnya supaya peserta itu mengetahui tentang peraturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kemudian yang kedua, paling tidak peserta itu punya keterampilan gimana keterampilan memfasilitasi, mediasi dan negosiasi. Itu sih sebetulnya tujuannya. Karena kan di lapangan banyak permasalahan ya. Supaya punya skill itulah. Jadi masalah-masalah tuh harapannya tuh disaring dari bawah. Harapannya juga bisa diselesaikan, kalau tidak baru berjenjang naik ke atas. Itu sih sebetulnya. Senada dengan Riri Gantara selaku Kabid DLH Kabupaten Bogor yang sempat ditemui awak media dalam wawancaranya menjelaskan terkait giat ini. Dari kemarin sampai hari ini kita melakukan kegiatan BIMTEK bimbingan teknis bagi kecamatan dan desa dalam rangka penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kegiatan BIMTEK ini diharap ke depan para kepala desa, para RT RW dan juga kecamatan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya rukun warga, rukun tetangga, termasuk di dalamnya ada sengketa-sengketa lingkungan hidup yang sifatnya sekup desa, kecamatan, ini bisa diselesaikan di tingkat wilayah. Jadi tidak langsung mengarah ke tingkat kabupaten ataupun pusat. Kenapa seperti ini? Ya, kita kan hadir pemerintah itu tidak hanya di kabupaten, ada di tingkat jajaran paling bawah, ada di RT, ada di RW, ada di desa dan juga di kecamatan. Setelah ini dilalui, manakala nanti ada prosesi ini tidak bisa selesai di tingkat RT, RW, tidak selesai di RW ada desa, tidak selesai di desa ada kecamatan, tidak selesai di kecamatan baru ke kabupaten. Kalau tidak selesai kabupaten berarti ada provinsi dan pusat. Nah, ini kan berjenjang. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, khususnya dari bidang penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, memberikan wawasan kepada para camat dalam hal ini kasih trantib yang banyak hadir di sini dan juga dari kepala desa, dan ini bisa menyampaikan nanti kepada RT dan RW untuk membantu bahu-bahu kita pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk
kecamatan dan desa untuk bersama-sama manakala ada satu permasalahan yang bisa diselesaikan di luar pengadilan untuk mediasi. Kami persiapkan BIMTEK hari ini untuk mereka-mereka yang hadir dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam mewujudkan suatu mediator dan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa dimaksud. Nah, ini harapan kedepannya para kepala desa dan juga para camat bisa mahir dalam melakukan kegiatan prosesi mediasi untuk proses kekeluargaan. Jadi kalau sudah mengarah ke tindak pidana, baru kita proses secara pidana lingkungan. Nah, itu barangkali ini terkait dengan kegiatan di hari ini, karena kegiatan ini ada 2 angkatan, semua kecamatan kita undang dan menghadirkan 2 kepala desa, berarti 40 kecamatan, 80 kepala desa. Nah, berharap ke depan juga kalau nanti dari pemerintah daerah memberikan support kegiatan ini bisa dilaksanakan rutin ke seluruh kegiatan, nanti merambahnya ke desa-desa yang belum kita berikan pemahaman ini. Nah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan ini terkait dengan kegiatan di hari ini. Pak, untuk kasus yang sifatnya memang khusus, apakah memang itu bisa langsung ditangani ke atas atau memang tetap dikerjakan di bawah itu, Pak? Kalau yang sifatnya khusus, ini kan barangkali kan sudah ada atensi yang harus diselesaikan segera dan menyangkut dengan prosesi Undang-Undang 32/2009, itu kan penanganannya lebih khusus kan. Ini kalau sifatnya umum yang masih bisa ditangani tingkat kekeluargaan di rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, ngapain harus ke atas? Kalau misalkan ada warga yang ngebakar sampah skala kecil, masa iya harus ke presiden? Kan gitu. Masa iya harus ke gubernur, harus ke bupati? Itu kan masih bisa ditangani oleh RT dan RW. Nah, ini tingkatan yang sedang kita berikan pemahaman ini, mengedukasi kepada warganya bagaimana untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik seperti apa. Jadi kan memberikan satu persuasif lah, ajakan yang positif kepada warganya. Dari Ballroom Hotel M1 Sentul, Dian Peko, Kotidi News mengabarkan.